Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam عليك وعلى آلك يا خير الأنام وكنت أرسل خلق عظيم أشفع لنا ابن الكريم يا سيدي أدركني يا سيدي أدركني والأهل والأولاد والأزواج بالواحدية بحديد العلا يا رحمة للعالمين والخير منك ونجاه السلام يا أيها الشفيع كل شفيع بدونك يشفع يا أيها موسلة الخضرة العالية يا ربنا على محمد شفيع الأمم والآل والأهل الأهل والمسلمين بالواحدية لرب العالمين يا محمد يا سير الأهوال قرب وألف بيننا يا ربنا أما بعد Kabupaten Kota Bogor berkenan hadir pada siang hari ini para bapak dan ibu Prodi India Jabatan Gunung Putri, ibadah jamaah se-Kecamatan Gunung Putri yang saya hormati, para alim ulama, para kiai, para
Ustaz wal Ustazah yang berkenan hadir yang saya muliakan, Bapak aparatur pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri, lebih khusus Bapak aparatur pemerintah setempat yang saya hormati, panitia penyelenggara mujahadah sahariah yang saya hormati, mujahidin wal mujahidat, para bapak dan ibu, remaja serta anak-anak peserta mujahadah sahariah yang berbahagia. Tidak ketinggalan penata acara yang saya taati. Di pagi yang penuh barokah ini, saya ikut serta di belakang para bapak dan ibu, hadirin sekalian, untuk melahirkan rasa puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia, nikmat taufik serta hidayahnya yang dilimpahkan kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul, bermuajahah dan silaturahmi dalam rangka melaksanakan dan mengikuti mujahadah sahariah Jabatan Guru Putri yang pada pagi hari ini disponsori oleh Departemen Penyiaran dan Pembinaan Wahidiyah dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihim wassalatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa jami'il aqdam min awalihim ila akhirihim, wa khususan salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus kita hadirkan pula kepada para awliya illah wa ahbabillah, wa khususan khusus lihadratil ghawthi hadha zaman radiyallahu anhu wa a'ada alaina min barakatihi wa syafa'atihi wa karomatihim wa amadana bi abdarihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Harapan kita bersama sekali lagi, mudah-mudahan para pelindung kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghawzi hadzal zaman radhiyallahu anhu, senantiasa memberikan jampungan doa dan restunya kepada kita bersama, sehingga acara mujahadah sahariah yang kita gelar pada pagi hari ini betul-betul diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga mampu membawa dampak peningkatan kepada kita bersama, khususnya peningkatan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat mujahidin wal mujahidat yang saya muliakan,
kita sudah sering mendengar, bahkan mungkin sudah paham bahwa perjuangan Wahidiyah dengan ajarannya, dengan alatnya yang berupa sholawat Wahidiyah ini tiada lain agar supaya kita bersama dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini betul-betul terbebas dari yang namanya imperialis nafsu. Dan yang kita perjuangkan adalah nafsu yang ada di dalam diri dan jiwa kita masing-masing. Kenapa para bapak, para ibu hadirin sekalian, nafsu ini harus kita perjuangkan, harus kita arahkan agar supaya nafsu yang memang Allah ciptakan di dalam jiwa kita ini betul-betul diarahkan untuk fawwiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Secara sasarannya adalah diri kita, keluarga kita, ahli bahkan tetangga kita, bahkan umat masyarakat jami'al alamin. Begitu pentingkah kita memperjuangkan nafsu? Penting. Begitu pentingkah kita mengarahkan agar supaya kehidupan kita terbebas daripada imperialis nafsu. Nafsu ini tidak kelihatan para bapak. Yang mana nafsu ini condong untuk mengarahkan manusia ke dalam kemungkaran, untuk mengarahkan, membawa manusia agar supaya manusia celaka. Hingga pantas dan wajar nafsu ini menjadi satu perhatian khusus baginda agung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disabdakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat ketika itu beliau pulang dari perang Badar. Pada saat berkumpul setelah perang Badar, beliau menyampaikan kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, kita baru saja pulang dari perang yang kecil. Ila jihadil akbar, kita akan menuju perang yang lebih besar. Para sahabat gak paham, gak ngerti apa yang dimaksud perang yang lebih besar oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sahabat, perang Badar itu adalah perang yang paling besar. Kenapa? Karena di antara dua kubu, baik kubu Rasulullah SAW dan para sahabat, di situ terjadi korban yang lebih besar, yang banyak. Di tengah kebingungan itulah para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwa jihadul akbar ya Rasulullah?" Jihadul akbar huwa jihadun nafsi. Perang yang besar, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah perang melawan hawa nafsu. Inilah para bapak dan sekalian, sesungguhnya yang diperjuangkan di dalam perjuangan fabirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam diri manusia, bapak-bapak ibu, Allah menciptakan nafsu, yang mana nafsu ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yang ada di dalam diri manusia yaitu nafsu bahimiyah. Nafsu bahimiyah ini tabiatnya ini sebagaimana hewan ternak, pengennya makan, minumnya enak-enak. Ini nafsu ini ada di dalam diri manusia. Maka harus kita perjuangkan bagaimana nafsu bahimiyah yang ada pada diri kita tidak sama pada saat prakteknya dengan nafsu yang ada pada hewan-hewan ternak. Kenapa? Karena tugas manusia dengan hewan ini berbeda. Kalau hewan tidak mendapatkan tugas dari Allah untuk liya'budun, untuk mengabdi, untuk menyembah, tapi manusia mendapatkan tugas dari Allah untuk liya'budun, maka nafsu bahimiyah yang ada pada diri kita ini harus betul-betul diarahkan menjadi satu pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai terjadi nafsu bahimiyah yang ada di dalam diri kita sama nilainya di hadapan Allah dengan nafsu bahimiyah yang ada di dalam hewan ternak. Jangan sampai sama. Ya kalau hewan ya makan aja, minum aja, tidur ya tidur saja. Karena memang hewan itu tidak mendapatkan tugas untuk liya'budun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lain dengan manusia. Maka nafsu bahimiyah yang ada di dalam diri kita ini dikontrol, disetir, diarahkan agar supaya makan dan minum kita itu bernilai, bukan hanya sekedar mengeluarkan tabiat nafsu bahimiyah yang ada di dalam diri kita. Itu nafsu bahimiyah ada di setiap jiwa manusia. Yang kedua, para bapak, para ibu, yang ada di dalam jiwa manusia, di dalam kalbu manusia,
nafsu saduiyah. Nafsu saduiyah ini perangainya lebih ganas, perangainya lebih berbahaya, karena membahayakan orang lain. Jika digambarkan bahwa nafsu saduiyah ini sebagaimana binatang buas. Sepengetahuan kita, binatang buas itu sifatnya dia mau menerkam orang lain, mau menerkam siapapun yang ada di dekatnya, manakala nafsu saduiyah dia timbul. Bahkan bisa jadi nafsu saduiyah ini tidak menutup kemungkinan menerkam anaknya. Dan ini ada pada manusia, para bapak, para ibu. Nafsu yang ada, saduiyah di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, ini harus kita arahkan. Jangan sampai menerkam teman kita, saudara kita, dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Maka diarahkan agar supaya nafsu saduiyah yang ada di dalam diri kita ini diarahkan, tetapi bukan untuk menerkam, tetapi mengajak, mendekati, untuk bersama-sama taqarruban ila Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nafsu yang ketiga yang ada pada diri manusia yakni nafsu syaitaniyah. Ini malah lebih berbahaya, licik. Nafsu syaitaniyah itu tujuannya adalah menjerumuskan orang lain agar supaya dia celaka, mengajak minum-minum, fitnah dan lain sebagainya. Ini nafsu syaitaniyah. Nafsu syaitaniyah ini ada di dalam jiwa kita. Maka agar supaya nafsu syaitaniyah ini tidak menguasai diri kita, maka harus diarahkan. Tidak menguasai diri kita ke hal-hal yang negatif, maka ini harus diarahkan. Harus kita yang setir. Jangan sampai terjadi kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu dikalahkan, disetir dengan nafsu yang Allah ciptakan ada di dalam jiwa kita. Selanjutnya para bapak, para ibu, nafsu yang paling berbahaya yang ada pada diri manusia, yakni nafsu ananiyah. Nafsu ananiyah ini ada pada diri manusia. Jika nafsu ananiyah ini bercokol, bersarang di dalam jiwa kita dan tidak mampu kita arahkan untuk wabirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, untuk kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam jiwa kita dengan adanya nafsu ananiyah ini akan timbul penyakit-penyakit yang berbahaya. Apa itu para bapak?
penyakit yang berbahaya yang ada pada diri manusia, yang memang kalau itu menguasai manusia, ada pada diri manusia dan mampu mengkontrol manusia, nafsu ananiah itu, maka berapa tahun pun kita beramal akan hancur dengan nafsu itu sendiri. Akan hancur dengan nafsu itu satu titik. Nafsu keakuan, jika dia ada nafsu ananiah di dalam dirinya, maka akan timbul penyakit yang namanya ujub. Akan timbul penyakit yang namanya sombong, riya, takabur. Lihat suara dia. Kenapa saya katakan amal yang kita perbuat dengan 1 detik aja kita ujub kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akan hancur. Dan ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui seorang hamba yang namanya malaikat Jibril. Mungkin para bapak, para muslim mendengar bahwa iblis atau setan yang akan menjerumuskan kita semua, yang akan menggiring kita semua ke dalam kehancuran dan kecelakaan, dulunya dia adalah seorang malaikat Al-Jajil yang ibadahnya melebihi malaikat-malaikat yang ada. Al-Jajil ini pimpinannya para malaikat. Kenapa Al-Jajil dilorot oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kedudukannya sebagai malaikat, sebagai pimpinannya malaikat? Karena Al-Jajil tidak mampu mensetir nafsu ananiah yang ada di dalam dirinya. Hingga pada saat Al-Jajil diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada malaikat, kepada Nabi Adam, Al-Jajil tidak mau. Bahkan Al-Jajil berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ana khairu minhu wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan Allah dari api, sedangkan Adam dari tanah. Al-Jajil tidak sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Jajil tidak sadar bahwa yang memerintah dia sujud kepada Nabi Adam adalah yang menciptakan malaikat Al-Jajil. Tapi karena Al-Jajil tidak mampu mengarahkan nafsu ananiahnya, nafsu paling banyak amal ibadahnya, paling banyak zikirnya kepada Allah, dan pangkatnya sebagai pimpinan malaikat, seketika itu juga dilorot oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadahnya yang ribuan tahun tidak dilihat, kedudukannya sebagai pimpinan malaikat tidak dilihat. Inilah para bapak, pentingnya kita mengawasi dan mengarahkan nafsu yang ada pada diri kita. Jangan sampai terjadi timbul di dalam diri kita sifat-sifat yang memang ditimbulkan karena adanya ananiah di dalam diri kita. Ini paling berbahaya para bapak, para ibu. Merasa
Ujub itu bangga dengan amalnya. Ujub itu bangga dengan mujahadahnya. Ujub itu bangga dengan perjuangannya, dengan gerak dan langkah. Jika kebanggaan itu betul-betul disetir oleh nafsu ananiah kita, maka kita akan muncul. Bahkan para bapak, para ibu, kalau kita berbicara masalah adab, terutama kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, jika memang betul-betul tingkatan iman kita sudah mencapai tingkatan iman yang muhibbin, kita beranggapan atau tumbuh di dalam diri kita bahwa sesungguhnya yang menghidupi kita, yang menghasilkan rezeki kita adalah gerak dan langkah kita atau pekerjaan kita. Ini sudah sudah ada. Apa lebih tinggi lagi? Tingkat ma'rifat kita, tingkat kenal kita kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada pemikiran di dalam hati kita bahwa besok kita mau apa, besok kita makan dari mana, secara alamiah kita sudah surah kepada Allah SWT. Padahal secara ilmiahnya kita tahu bahwa sang pemberi rezeki adalah Allah SWT, yang menjamin kehidupan manusia adalah Allah SWT. Kalau tingkatan imannya sudah inilah para bapak perjuangan wahidiyah atau yang diperjuangkan oleh Wahidiyah, agar supaya kita betul-betul terbebas dari imperialis nafsu yang ada di dalam jiwa kita. Baik itu nafsu sabuiyah, nafsu bahimiyah yang ada di dalam diri kita, ini dimanfaatkan betul untuk dia menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan dan minum kita jangan sama sebagaimana makan dan minum ternak kita. Maka agar kondisi ini ada, agar kondisi ini betul-betul ada di dalam diri kita, maka kita membutuhkan seorang ahli. Kita membutuhkan seorang dokter. Jika diumpamakan dokter, jika diibaratkan obat, maka mari as-shalawatul wahidiyah dan ajaran yang bahyai pada sallallahu radhiyallahu anhu berikan kepada kita, jika betul-betul kita manfaatkan, jika betul-betul kita gunakan sesuai dengan apa yang dituntutkan, maka para bapak, para ibu, bisa dipastikan kita akan terbebas dari imperialis nafsu. Dan setiap gerak dan langkah kita dipastikan jadi satu pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari seorang hamba kepada Khaliqnya, dari seorang yang tidak ada kepada yang ada, dari seorang yang tidak ada kemampuan
lebih perjuangkan. Maka tuntunan di dalam pengamalan as-shalawatul wahidiyah ini merupakan satu alat yang mana di dalamnya ada asrar yang mampu menjubur tabir hijab yang ada di dalam hati kita masing-masing. Jangan sampai terjadi kita sudah ikut serta, kita sudah berkorban, kita sudah berjuang, tapi pengorbanan dan perjuangan kita, pengamalan kita ditumpangi oleh nafsu yang ada pada diri kita. Apa kita harus betul-betul jangan pernah tengok. Baik, ketika kita seorang yang sakit untuk diobati oleh seorang dokter, maupun ketika kita akan mengabdi kepada seorang junjungan atau pemimpin kita. Jadi bisa terjadi kita akan celaka, kita akan jatuh. Manakala di saat kita ikut serta dalam perjalanan usul taqarruban ila Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, kita sering tengok kanan, tengok kiri, belakang depan. Ini bisa kemungkinan kita terjatuh. Hingga ada satu riwayat, satu hikayah yang mungkin ini bisa jadi ibro atau pelajaran bagi kita. Ketika ada seorang ibu menyuruh anaknya untuk berangkat sholat ke masjid. Seorang anak ini disuruh oleh ibunya untuk berangkat sholat di masjid. Setelah pulang dari masjid, si anak itu ditanya oleh ibunya, "Wahai nak, apa yang kau lihat pada saat kau di masjid tadi?" Si anak itu bercerita bahwa ketika sholat di masjid, saya tidak khusus. Ada yang tidur, ada yang bercanda, ada yang saling dorong. Hingga sholat saya, kata si anak itu, tidak khusyuk. Akhirnya si ibu memberikan tugas lagi kepada si anak. Nah, sekarang kamu berangkat lagi ke masjid. Kamu putar itu masjid, itari itu masjid. Namun pada saat ini atau yang sekarang, si ibunya membekali si anak dengan air dalam gelas, satu gelas penuh. Akhirnya si anak ini berangkat
berangkat lagi ke masjid dengan membawa gelas yang penuh dengan air. Dan ibunya berpesan, nak, tolong dijaga air ini. Akhirnya si anak ini berangkat lagi ke masjid dengan membawa air di dalam gelas itu tadi. Berangkat mengitari masjid dan akhirnya sampai lagi ke rumah, laporan kepada ibunya. Ditanya sama ibu, nah, ketemu siapa tadi di masjid? Si anak ini menjawab, tidak ketemu siapa-siapa. Kok bisa? Jawab si anak, karena saya tidak berkedip. Pandangan saya tidak lepas dari gelas yang saya bawa. Fokus pandangan saya pada gelas yang saya bawa agar supaya airnya bisa. Memang betul para bapak, para ibu, ini gelas nyampe rumah, airnya masih utuh. Akhirnya si ibu menjelaskan, begitulah nak, seharusnya jika kau ingin sholat, jika kau ingin meyakudun, ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kau jangan tengok kanan, tengok kiri. Kau harus fokus kepada apa yang kau tuju, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kita para bapak, para ibu di dalam perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus fokus terhadap siapa, terhadap orang yang betul-betul kita ikuti dan jadikan kita pimpinan sebagai pengasuh perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan melihat fisik, kita jangan melihat tampilan, tapi manakala kita sudah iman, sudah percaya dan sudah yakin, maka kita harus fokus terhadap apa yang dibimbingkan dan dituntutkan kepada kita. Dan mari para bapak, jangan sampai terjadi kita semua yang ada di sini pengamal Kecamatan Gunung Putri dalam 2 kapal dan 2 nakoda. Kedua ini adalah kapal induk dan PWP kecamatan ini adalah kapal yang kecil-kecil yang ada di daerah yang bertulisan YPB. Dan ini nanti akan merapat kepada kapal itu, akan dipindah saja kapal itu, dan nanti kita bersama-sama mengarungi samudra untuk hadir sholat di hadapan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah kepemimpinan beliau Ghawsi Hasan Jamal radhiyallahu anhu. Dan kedudukan keberadaan beliau ini sebagai dokter ahli dan hati, ini yang kolbu. Bagaimana cara menyelamatkan murid-muridnya, mengarahkan murid-muridnya agar jangan sampai terjadi murid-muridnya terjajah oleh imperialis nafsu yang ada di dalam dirinya masing-masing. Hingga wajar dan pantas jika guru kita sering mengingatkan kepada kita, ayo mujahadah, ayo riado. Ya karena mungkin
yakin para bapak, para ibu, kita terbentur dengan banyaknya kegiatan dan pekerjaan kita. Tapi mari, bentar lagi ini datang momen bulan suci Ramadan. Di momen bulan suci Ramadan ini adalah momen bagaimana kita nanti mensetir nafsu, mengarahkan nafsu yang tadinya nafsu syahwiyahnya mungkin makan siang pagi ini diarahkan sedikit. Dan mari di zaman bulan suci Ramadan yang akan datang, yang sebentar lagi, karena puasa ini satu perbuatan atau satu pekerjaan yang memang untuk mengarahkan nafsu-nafsu kita, khususnya nafsu syahwiyah. Dan nafsu-nafsu yang lainnya tentunya, walaupun secara seremonial ini adalah pengajian syariah terakhir, bahkan mungkin kemarin usbuhiyah terakhir, tapi jangan sampai terjadi di bulan Ramadan malah mujahadah-mujahadah tidak proses. Ini cuma sementara, hanya secara seremonial saja para bapak, para ibu. Ya sesungguhnya di bulan Ramadan inilah malah harusnya ditingkatkan mujahadah-mujahadah kita, ditingkatkan pengeterapan ajaran-ajaran wahidiyah yang telah dituntunkan kepada kita. Insya Allah di bulan Ramadan, terlebih-lebih para ibu, jika berpegang teguh dan senantiasa mengeterapkan ajaran wahidiyah yang telah banyak berikan kepada kita, amal ibadahnya tambah baik. Amal ibadahnya tambah baik. Bikin sahurnya, bikin bukaan dan lain sebagainya, itu akan bernilai satu pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan sampai terjadi kita termasuk ke dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kam min sha'imin, banyak orang yang berpuasa min siyamihi, akan tetapi puasanya hanya dapat lapar dan haus. Jadi tidak ada nilainya di hadapan Allah, hanya lapar aja dan haus. Tidak ada nilai pengabdiannya. Maka kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah di dalam mengisi bulan puasa Ramadan, yuk kita berbanyak dengan mujahadah-mujahadah dan meningkatkan pengeterapan ajaran wahidiyah, hingga betul-betul kita nanti termasuk orang yang disadaqkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan dan memperbanyak amal pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka datangnya bulan Syawal, kita nih yang udah para bapak, udah para ibu, nanti dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika di dalam amal yang di bulan puasanya betul-betul dijiwai dengan lillah dan billah,
birrasul dan lilghos, maka kita akan tercatat sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya keberadaan kita di tanggal 1 Syawal nanti ini menjadi orang yang bebas terbersih dari dosa-dosa. Ini harapannya para bapak. Jadi perjuangan Wa'idiyah ini adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah wa Rasulullah SAW, agar supaya jangan sampai terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam beramal khususnya maupun dalam gerak dan langkah kita, ini dikuasai hanya nuruti nafsu yang ada di dalam jiwa kita. Maka untuk itu mari sekali lagi kita soal kemampuan diri Rasulullah SAW. Kita soal kemampuan beliau Rasulullah SAW, karena memang ahli dalam hal menjurdihkan hati, dalam hal tazkiyatun nafsi adalah beliau Rasulullah SAW. Adalah beliau Rasulullah SAW. Jika ada satu keterangan la tajhadu kadrul qalbi illa binazratin nabi. Sebenarnya yang mampu membersihkan hati kita, mensucikan hati kita dari jajahan imperialis nafsu, yang mana jajahan imperialis nafsu ini dapat membentuk tabir-tabir hijab yang ada di dalam hati kita. Ini akan dibersihkan oleh beliau Rasulullah SAW dengan pancaran nur Muhammad SAW, dan dengan pancaran nazar beliau Rasulullah radhiyallahu. Maka kita dituntut oleh Bahyai, di samping kita beraudiensi dengan beliau Rasulullah SAW, kita juga harus beraudiensi dengan beliau Rasulullah radhiyallahu. Dikhawatirkan kita terlalu jauh kepada Rasulullah SAW. Secara fisik kita tidak pernah menemui, secara zaman kita tidak pernah menjalani, tapi kita berada di zaman Rasulullah SAW. Maka harapan kita jika kita bisa sampai kepada Rasulullah SAW, karena keterbatasan pengetahuan kita, keterbatasan ilmu kita, keterbatasan keterbukaan hati kita, hingga kita tidak mampu melihat beliau Rasulullah SAW, maka Bahyai menuntun kepada kita supaya beraudiensi, berhubungan dengan beliau Rasulullah radhiyallahu. Inilah para bapak yang diajarkan, yang dituntunkan di dalam perjuangan Qabirru ilallah wa Rasulullah SAW, untuk menggiring kita, membawa kita menjadi orang yang selamat, baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Al-Fatihah. Hari Bapak-Bapak Ibu sekali lagi, ketika kita membaca sholawat kepada beliau Rasulullah SAW, kita semua sering mendengar, sering disampaikan bahwa manakala kita bersama
bersolawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di atas ketika kita bersolawat di atas kubur beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Alaihi Wasallam mendengarkan, menyimak. Tapi manakala kita bersolawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gunung Putri, di mana heran, maka kata beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ablaghtuhu, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir datang. Sampai di mana tingkat keyakinan kita, keimanan kita terhadap apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat kita bersolawat kepada Rasulullah, mari tundukkan hati kita, buka mata hati kita. Betulkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di hadapan kita, para bapak, para ibu? Padahal ini sabda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana keyakinan dan keimanan kita untuk menerapkan hadis ini? Maka mari caranya hati kita buka, mata batiniah kita buka. Karena jika mata lahirmu tidak akan mungkin kita bisa mampu melihat keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari jika jangan sampai terjadi sebagaimana kemarin yang disabdakan oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu. Pada saat kita bermujahadah, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita memanggil Rasulullah, tapi tak kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang hadir di tengah-tengah kita, kitanya malah melayu, kitanya malah lari. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bukan lahiriahnya yang lari, bukan jasadnya yang lari, tapi batiniah kita, mata hati kita mental-mental ke sana kemari. Tidak difokuskan untuk mandang keberadaan dan kehadiran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu mari kita bawa diri kita, keluarga kita, tetangga kita, anak-anak kita, hingga sampai detik ini tetangga kita belum kenal kepada Allah, anak-anak kita belum sejalan dengan kita. Ini akibat dosa-dosa kita, para bapak, para ibu, hadirin sekalian. Terlebih-lebih kita sebagai personel, para bapak, para ibu, jika perkembangan perjuangan lahiriah sampai detik ini belum ada kemajuan, perkembangannya belum terlihat, ini kesalahannya ada pada diri kita masing-masing, para bapak, para ibu, sebagai personel. Kita yang masih disetir oleh nafsu-nafsu yang ada di dalam jiwa kita, hingga anak istri kita, tetangga kita, keluarga kita, bahkan mungkin para bapak kandungan kita, anak ayah dan ibu kita yang sudah meninggal, ini juga kena imbasnya, para bapak, para ibu, hadirin sekalian. Kelihatannya kita bermujahadah, kelihatannya kita berjuang ke sana kemari, ternyata ini nuruti nafsu yang ada di dalam diri kita, para bapak, hadirin sekalian. Kita sudah membohongi. Maka mari para bapak, para ibu, di kesempatan mujahadah syariah pada malam hari ini, kita tobat di hadapan beliau, kita tobat di hadapan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya wahid ya ahad, ya wahid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bolehlah hadir pada masjid dari maklumatullah wa qulutul asadi. Allahumma
اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بربه أن تفرقنا في الفرد والمهنة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نسمع ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك وتمام محبتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه سلما أهدى الله كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين يا شرف يا رب صلوات وسلم عليك نور الخلق هذه العذاب وأسماء وأرواح الدين فقد ظلم فقد ظلم مني فلم فإن درجا قدس شمالك يا شمع القدس سيدك نور خلق هذه الأرض وأسرعه ونور الدين ومثل أنت أبدا ربي أيها عليه يا سيدي سواك فإن رد كل ساخر هلك يا شافع الخلق السماوات والأرض عليك نور الخلق هذه الأرض وأسمعوا هدواتك فقد ظلمت أليس لي سيدي الأغلال فإن روحكم يا شافع عليك نور خلق هدواتك Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan man aznaba wa huwa yadhaku rasulun nar fa huwa yabki. Barang siapa ketika di dunianya tidak mau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menangisi anak-anaknya, tidak mau menangisi dosa-dosanya, tidak mau menangisi dosa kedua ibu bapaknya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada kita, man aznaba yadhaku fa huwa yabki, man dakhala an-nar fa huwa yabki. Maka orang yang seperti ini akan masuk neraka dengan menangis pada masa dulu sekali. Pada nanti kita di neraka
dia. Sehingga kita tidak mampu menangis pada siang hari ini. Ini menunjukkan betapa kerasnya hati kita, para bapak. Para bapaknya dosa, kotoran dosa yang menyelimuti hati kita, sehingga hati kita keras, sulit untuk diajak mengingat dosa-dosa kita, para bapak, para ibu hadirin sekalian. Padahal kita tahu persis bahwa anak-anak kita, tetangga-tetangga kita sampai detik ini belum kenal kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu mari kita datang, kita melesat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dada-dada kita masing-masing dipegang oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, mari ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasul, ya ayyuhal ghaib, alaika rabbuna billah wa ya
في رواني ولا وجلنا لهم مصرعين دواني اللهم بارك فيما رزقنا اللهم بارك فيما Bismillahirrahmanirrahim. وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببارك في هذا الزمان يا الله يا اللهم باسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة في هذا الزمان وأوله وسلمك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله وببركة في هذا الزمان وأوله وسلمك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا صافقا بلغ جميع نداءنا هذا واجعل بنفسنا بلغ نداءنا هذا وتابعنا فلما Terima kasih.
dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sesuatu dan kesempatan saya hanya mampu menyampaikan ribuan terima kasih seiring doa jazakumullahu khairan wa sa'adati dunia wal akhirah wa ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahu wa yu'tihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khusus bayi di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Segala salah dan segala maaf kurang dan lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi Rasul sallallahu alaihi wasallam asyhadu tarbiyah. Wabillahi ghausan nadrul karomah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.